oke? Kan gitu ya. Maka yang terjadi kayak teman saya ini, seorang lulusan pondok pesantren, hafal Al-Quran, bahasa Arabnya bagus, sudah keluar negeri kemana-mana dengan Islamnya, dengan ilmunya, lomba gitu ya, menang. Suatu hari dia ta'aruf lah dengan hafizah. Biasanya kan hafiz dengan hafizah kan gitu ya. Karena kalau hafizah nikah dengan hafiz, tidak hafiz berat, gitu loh. Hafiz nikah dengan tidak hafizah agak ringan. Tapi kalau hafizah, seorang wanita, akhwat, hafal Al-Quran 30 juz, nikah dengan laki-laki biasa berat. Kasihan di perempuannya, hafalan tak terjaga. Gitu ya. Nah, dia ta'aruf. Teman saya ini itu orang Jawa. Dan maaf, Jawanya Banten kan, bukan Banten yang halus tuh dekat daerah sana sih, Banten. Banten halus gak? Sunda, Masya Allah. Orangnya halus. Jadi kalau ngomong Abang Ransi, cowok, Masya Allah, abangku. Gitu kalau ngomong lembut. Ya Ustaz Hadi Boni lah gitu ya. Jadi kalau ngomong tuh halus, lembut gitu. Kita tuh wah gitu ya. Bener. Nah, dia dicomblangin, oke? Ini kan kita bicara seorang yang ilmunya banyak tapi tidak punya konsep yang benar kan gitu ya. Dia satu pakai sembarangan comblang. Ini kan sudah nggak benar nih. Berarti tidak punya desain yang benar kan? Ibarat orang buat rumah, bro. Ya, sis. Ibarat orang buat rumah. Kalau kita mau mendesain yang benar, kamu mau bikin rumah 2 lantai, maka cakar ayamnya harus kuat, betul kan? Oke ya. Kamu nanti di atas biar di bawah ini nggak ribut gara-gara lari-lari di lantai 2. Kamu di atas itu harus dicor. Yang gitu ya. Kalau nggak dicor cuma papan, itu jalanannya bunyi kan? Kan gitu ya. Oh, desain yang benar, jangan dekatin ruang makan sama WC. Ya kalau WC-nya baik, kalau WC-nya lagi mampet, nah itulah. Oh, ruang tamu jangan di sebelah dapur. Itu kan desain namanya, paham ya? Sama. Teman saya juga begitu. Dia tidak punya desain yang benar, yang tepat, konsep yang benar, oke? Sana ikut, kesini ikut, kesana ikut, kesini ikut, begitu kan? Nah, akhirnya dia dicomblangin. Padahal kan syarat jadi mak comblang itu kan ada 4 syaratnya. Dan saya pastikan mak comblang itu tidak termasuk dalam 4 itu satupun. Oke? Nah, siapa mak comblangnya dia Ustaz? Teman kuliah dan dia perempuan lagi. Itu kan tidak benar. Jadi dia laki-laki. Jadi mak comblang itu perempuan, teman kuliah, oke? Dicomblangin dengan hafizah. Oke? Teman saya ini orang Sunda, lembut gitu ya. Wah enak banget ngaji di sini, ada suara burung. Lama-lama seperti tidur. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi dia ta'aruf, perkenalan lah. Ini kan ta'aruf nih salah satu nanti yang pernikahan gitu ya. Dia kenalan dan orang tuanya ingat nih, orang tua juga tidak punya konsep yang benar. Oke? Kalau orang tuanya ikut kajian, tahu bagaimana mendesain pernikahan idaman, dia akan bilang jangan nak. Kamu mental kamu, pribadi kamu tuh begini, watakmu, karaktermu begini nak. Sama dia nggak cocok, itu orang tua, gitu loh, paham ya? Ini karena orang tuanya tidak mengerti bagaimana konsep yang benar dalam pernikahan, dibolehin aja. Pakai dia tahu dengan hafizah. Cuma modal hafiz dan hafizah. Udah taruh, udah khidbah, bayangkan udah khidbah. Akhi nih, ikhwan, anda yang laki-laki nih, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak laki-laki, jangan pernah sampai melangkah ke jenjang khidbah kalau tidak serius, kalau tidak betul-betul mengenali. Karena orang yang menggagalkan khidbah tanpa alasan syar'i itu dosa. Kan sudah nazar itu kan, sudah melihat gitu loh. Oke, dia khidbah, sudah khidbah, bentar lagi akad. Kemudian teman saya yang ikhwan ini, yang laki-laki ini didatangi oleh mak comblangnya. Yang ngomong mak comblang. Oke, yang ngomong mak comblang. Kata mak comblang, jangan sama dia. Dia itu rupanya orangnya pemarah. Sedangkan kamu orang Sunda, lembut, sabar. Sementara dia orangnya pemarah. Cuma nyuruh aja marah. Cuma ngomong aja marah-marah. Oke, akhirnya mereka gagal, tidak jadi. Dan si teman saya ini cuma mendengarkan itu saja. Cukup dia sudah gagal. Sudah nggak jadi kan? Sudah khidbah nggak jadi akad, bubar.
Saya tanya ke teman saya ini, tanya, maaf, itu calon antum, calon anda itu orang mana? Saya bilang, oh calon saya ini orang Indonesia. Iya saya tahu Indonesia, nggak mungkin Arab. Saya bilang, karena wanita Arab itu jarang-jarang mau ke laki-laki Indonesia, paham? Nanti kalau mau tahu alasannya nanti itu kajian privat gitu ya. Nah itu privat masalahnya. Oke teman-teman. Nah terus jadi saya tanya, dia ini Indonesianya mana? Orang mana? Sukunya apa? Oh dia orang Sumatera. Oh saya udah tek, paham ya? Udah tek gitu lah. Sumateranya mana? Medan, pas gitu ya. Jadi pulau Sumatera itu yang paling terkenal, orang dengan karakter keras itu Medan terkenal, gitu ya. Nanti Aceh, Padang, Riau, Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi keras. Jadi maaf istri saya ini orang Jawa. Jadi dulu dia itu suka bad mood cuma karena saya ngomong sesuatu, karena saya dianggap marah. Padahal dia manggil Bang, iya. Itu Sumatera kan biasa aja gitu loh. Lah, abang marah ya gitu loh, paham ya? Sama teman saya juga gitu. Saya bilang, lah wajar, kok wajar bang? Iya. Kamu kalau kenalan sama orang Medan, kamu harus siap. Orang Medan itu memang keras. Gitu bang? Iya, saya bilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat, tidak punya konsep yang benar tentang mak comblang, betul? Nanti kita kalau di sini belajar. Jadi siapa yang berhak jadi mak comblang? Jadi jangan salah kita, walaupun ustadz, tapi kalau tidak terpenuhi syarat jangan. Saya kalau ada teman itu ya, ustadz saya ada calon, saya pertama bilang orang tuamu aja diskusi dulu, selalu begitu. Gurumu selain saya siapa lagi, selalu begitu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini yang tanda kutip maaf nikah, tapi bukan saya yang cocok-cocokin, bukan, tapi diskusinya, musyawarahnya gitu ya, mendesainnya itu alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja. Saya belum pernah mendengar satupun kasus perceraian di antara mereka, begitu ya. Nah sama teman tadi saya bilang, bro, orang Medan memang gitu, makanya ada anekdot orang Jawa itu kalau kakinya keinjak boyo sampai 15 menit itu kalau udah sakit bilang apa? Maaf, kakiku keinjak. Itu orang Jawa mas bro, saya bilang. Orang Medan, orang Sumatera, jangan keinjak, tergeser aja kakinya. Mata mau kemana? Zakat ini. Itu orang Sumatera. Apa itu bagus? Tidak, tapi itu refleks, paham ya? Kebiasaan. Saya kasih tahu teman-teman ya. Jujurlah, kita yang orang sudah lama di Jawa aja, saya orang Sumatera ini, lama di Jawa aja, ngelihat anak berantem pukul-pukulan pasti sedih, betul? Pasti kita lerai, betul? Di Medan teman saya berantem, cowok-cowok, adik-beradik, tapi pas berantem mamanya tahu apa yang dilakukan mamanya, dikasih pisau satu-satu. Ah, pembunuhan lah kalian, biar kurang bukan mama, dia bilang. Paham ya? Jadi memang apa ya? Pembelajarannya, backgroundnya gitu loh, lingkungannya udah beda. Lah seorang mak comblang akan ngerti, oh jangan, kamu beda, gitu. Saya punya itu teman dulu yang punya hotel, yang mau nikah sama dia ini seorang sosialita, kan? Secara ekonomi sama-sama matang ya. Akhirnya dia nyari yang alhamdulillah sudah hijrah. Gitu. Ini kita prolog tentang betapa rupanya kalau tidak punya planning yang tepat, yang benar menurut Islam, tidak punya gambaran, konsep, rancangan, desain yang benar dalam nanti mempersiapkan pernikahan, atau yang sudah nikah mengarungi pernikahan, atau punya anak yang nanti akan menikah, nanti bapak ibu punya cara pandangnya benar gitu loh. Kayak tadi teman tadi. Coba kalau orang tuanya punya pandangan yang benar, kan enak ya. Jangan kamu tuh lembut, tidak cocok. Dia ini kan maaf, sukunya jadi suku udah orang Sumatera. Jadi kamu ini ya walaupun Sumatera lembut-lembutnya bapak ibu tetap keluar taring pada waktunya, paham? Ya, saya punya teman itu, masya Allah, di sini rumahnya nggak jauh dari sini. Dan nikah udah punya anak 2, gitu ya.
Itu kalau lewat, oke, dia pakai motor atau pakai mobil, kemudian ada orang lihat dia, ngelihat doang, itu dikejar itu orang. Malah dikejar. Kamu tadi ngeliat aku berapa? Ngajak berantem. Begitu. Saya punya teman tuh orang Palembang. Di jalan ada orang ngegas kencang, dikejar. Karena belum berubah, paham ya? Nah, maksud saya orang tua yang benar, oke? Pribadi yang benar, atau orang yang pengen mempersiapkan pernikahan yang benar, dia ngerti. Oh, ini calonku orang Sumatera nih, hati-hati. Aku harus siap. Oh, ini calonku orang Jawa nih, lembut, gitu ya. Kalau istri saya itu kan apa-apa lembut, gitu ya. Lembut agak lambat sedikit, paham maksudnya ya? Kalau makan lama, saya udah bawa piring, istri masih baru satu piring. Lama, saya udah selesai, udah main-main, dia belum lagi. Jadi orang Jawa itu kan apa-apa gitu ya, lembut, makan dikunyah, dinikmati. Maaf, di kampung saya laki-laki makan lambat kambing, begitu bunyinya di tempat saya. Paham ya maksudnya? Beda itu. Nah, kan tidak semua orang bisa cocok dan bisa nyatu ketika mereka beda background, kan betul ya? Beda karakter, tidak semua orang bisa cocok. Ada orang-orang kemudian bisa belajar, iya. Makanya nanti kan salah satu menikah yang idaman itu adalah yang sekufu. Itu lebih cepat cocoknya. Paham, lebih cepat cocoknya ya. Saya dengan istri setelah beberapa tahun baru istri saya, iya ya, suamiku ini orang Sumatera. Kadang-kadang kayak marah, padahal nggak marah. Nah itulah, baru setelah sekian tahun baru, gitu lah. Jadi mudengnya, pahamnya itu, itu setelah beberapa tahun. Oke, nah ini makanya kita nanti mempelajari, gitu ya, bagaimana sih konsep yang benar dalam mengarungi pernikahan, mempersiapkan pernikahan. Bagaimana bapak ibu yang sudah punya anak-anaknya nanti nikahnya benar, kan gitu ya. Ya, sampai maaf saya kasih tahu, sering nggak mendengar statement ada seorang anak mengatakan ibuku tidak pernah marah, sering ya? Bener ya? Ayahku tidak pernah marah, itu kan sering tuh statement itu. Dan maaf, orang tua yang seperti ini sedang mengajarkan hal yang tidak benar kepada anaknya. Kenapa? Oke, tidak marah ke anak itu benar. Tapi saya tanya, apakah selalu tidak marah? Tidak mungkin kan? Ketika anak salah, bahkan kata Nabi, di atas 10 tahun, paksa dia sholat. Kalau nggak mau pukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Begitu ya? Oke? Ada marah, tapi bukan marah memaki-maki, mencaci, bukan memukul, bukan, tapi mungkin tegas. Oke ya? Nah, anak-anak yang melihat orang tua tidak pernah marah, biasanya itu mereka melihat gambaran pasangan itu adalah orang tuanya. Gitu ya? Itu kekeliruan. Nah, harusnya orang tua nih yang sudah jadi orang tua memberikan pencerahan kepada anak. Nah, bukan begitu. Pasangan idaman itu ada. Jadi, apakah pasangan idaman bagi seorang akhwat adalah tipikal ayahnya? Belum tentu. Oke, karena suami Anda bukan ayahnya Anda. Ya. Jadi saya kasih tahu, saya punya anak perempuan, oke? Saya punya istri. Jadi sayangnya beda. Oke, teman-teman ya. Seorang laki-laki sayang ke anak perempuan dengan ke istri itu beda. Istri saya kalau salah, saya bisa marah. Apalagi salahnya fatal, saya bisa marah. Tapi kalau anak saya jatuhin barang berharga, nih iPhone ini, itu ya, harganya kan nggak murah ya, yang ini pakai live streaming ini, itu dibanting sama dia, itu kacanya pecah. Dia udah ketakutan, dibantingnya biasa main anak-anak ya. Dia udah ketakutan, saya bilang udah apa-apa, handphone bisa beli lagi, saya bilang. Coba kalau istri yang banting, mungkin main banting-bantingan kan? Nah, maksudnya apa ya? Kita lebih longgar ke anak itu loh. Itu sama ayah begitu pun ibu sama. Nih, ikhwan, Mas Bro. Anda kalau melihat gambaran wanita yang terbaik itu adalah ibu Anda. Tidak, Islam memberikan nilai wanita idaman untuk menjadikan pasangan ini. Jadi tidak boleh orang tua bilang, nah kalau anaknya cewek, kamu kalau mau nikah lihat bapakmu, itulah calon suami idaman. Salah. Oke?
Itu udah konsep yang salah, sudah sebuah desain yang salah. Ketika anaknya laki-laki, nah kalau kamu pengen cari istri yang baik, ya ibumu itu masya Allah, nah, bak bidadari tanpa sayap, gaya banget ya. Iya. Jadi kalau ada orang tua seperti itu, yakinlah bahwa beliau ini berarti gak ikut kajian tentang membahas pernikahan. Gitu ya. Ikhwan yang tertutup sutra nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, kan sebagai tertutup sutra. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas prolog, alasan, kita sudah bahas hukum, bahwa hukumnya rupanya wajib. Jadi menggagas, mendesain, merancang, membuat rencana, membuat planning, gitu ya. Membuat konsep bagaimana pernikahan itu menjadi pernikahan idaman, itu hukumnya wajib. Satu. Yang berikutnya, jadi kita mulai jam 9.30 ya. Sengaja tadi mulainya 9.30. Ustaz telat, enggak, saya tetap sini 8.30. 8.30 lihat-lihat, oh udah beres, makan dulu, sarapan ya. Gitu ya. Nah, saya udah datang Pak dari tadi, cuma di sana duduk ngobrol. Oke, kita lanjut. Jadi hukumnya wajib sudah. Sekarang kita coba lihat yang disebut pernikahan idaman itu yang bagaimana, kan gitu ya. Oke. Kan kita bahas mendesain pernikahan idaman. Alasannya sudah. Kenapa ini dibahas itu sudah. Hukumnya sudah, kan gitu. Pernikahan idaman itu yang bagaimana Ustaz? Kan banyak tuh orang pacaran terus nikah bahagia aja, kan gitu ya. Apakah yang disebut idaman itu mereka posting status yang keren-keren, yang mesra-mesra, menggombal di media sosial? Mama, kalau kamu adalah apa misalnya adalah bulan, akulah bintang-bintang yang macam begitu kan, banyak menggombal. Mama tahu nggak sih derajat mama dengan di sisiku itu apa? Mama itu ibarat matahari yang terang benderang, kan banyak menggombal-gombal aja. Atau sebaliknya, masya Allah, di media sosial, suamiku inilah laki-laki yang tertampan, terbaik, tersoleh. Apakah itu disebut idaman? Ini penting. Apakah yang seperti itu? Oh bukan. Di dalam Islam pernikahan itu disebut idaman, gitu ya. Kalau Profesor Dr. Buya Hamka di dalam kitab beliau judulnya 1001 Soal Kehidupan, pernikahan idaman itu adalah pernikahan yang sehaluan. Itu idaman. Sehaluan paham? Sejalan. Sejalan paham? Serasi. Sehaluan, sejalan, serasi. Maksudnya apa Ustaz? Pernikahan idaman, kan kita mendesain pernikahan idaman, kan gitu ya. Kan kita bicara mendesain sudah, alasan hukum sudah semua. Sekarang kita membahas tentang pernikahan idaman itu adalah pernikahan yang sehaluan. Suami istri sehaluan, suami istri anak sehaluan. Ya, bundanya ngajak kita jalan-jalan ya, jalan-jalan naik gunung turun gunung, kata bundanya. Si ayah ikut, anak ikut, anaknya semangat, itu sehaluan. Terus anak minta, Ma, nanti setelah ini kita ke pantai ya. Ya, itu sehaluan, paham ya? Itu sehaluan, gitu ya. Itu sehaluan. Maka Profesor Dr. Buya Hamka bilang, pernikahan yang bahagia, yang idaman itu yang sehaluan. Ketika suami suka makan pedas, istri belajar makan pedas. Ketika istri suka makan pizza, suami belajar makan pizza. Ya, ketika istri suka foto-foto, suami belajar cara foto yang baik. Ini curhatan. Sampai belajar, saya itu sampai nonton video bagaimana mengambil foto dengan kamera handphone yang bagus. Sampai belajar, saya lihat video di YouTube. Oh begini, bolak-balik. Modelnya istri saya mesti kan. Nah, ini kayaknya di sini bagus, ya bagus. Kalau lagi moodnya enak, gitu ya. Lagi mood gak enak, jangan suruh-suruh, gitu ya. Itu sehaluan, paham ya? Kan maaf, udahlah bapak ibu mbak mas yang ini, maaf ya yang ikut. Cobalah lihat, kalau ada orang kayak gitu kan kita ngeliatnya enak, betul kan?
ngaji bareng-bareng itu kan sahaluan ya. Pergi ngaji bareng pas minggu libur gitu ya, suami istri pakai motor, yang punya rezeki pakai mobil gitu ya, pergi bareng gitu, ngeliatnya itu enak. Kita pisah dulu sebentar ya sayang ya. Cuma pisah sutro doang gitu ya. Ya, kita pisah dulu ya sebentar. Nggak lama kok, paling asuransi kok ngomong 2 jam, habis itu suka tepar itu. Gitu ya, pisah gitu ya. Wah, ini kan keren gitu loh. Ya keren. Itu Masya Allah, orang doang yang lihat itu luar biasa gitu loh. Jadi sehaluan. Istri suka ngaji, suami belajar menyukai kajian. Gitu ya. Sebaliknya sama, ketika suami suka ngaji, istri pelan-pelan belajar bagaimana biar suka ngaji. Nah, istri suka jalan-jalan, istri belajar nyetir. Istri belajar nyetir. Istri suka jalan-jalan, suami belajar nyetir. Istri belajar nyetir juga, nanti takut capek kan? Jalan-jalan nyupir terus suami. Ini namanya sehaluan. Jadi kalau kita lihat orang jalan suami istri kok jauhan, oke? Suami istri, istrinya tuh di depan gerbang sana, jauh depan sana. Istri masih di sini gendong anak, wah itu nggak sehaluan namanya. Kalau Anda pengen lihat suami istri yang sehaluan, lihat ketika mereka jalan bareng itu tas istri dibawakin suami, gitu. Yang berat loh ya, paham ya? Tas yang besar biasanya kan, itu dibawain suami. Lihat kalau jalan-jalan mereka bagi tugas biasanya. Kalau udah punya anak dipegang oleh salah satu, barang-barang dibawa oleh salah satu. Lihat, oh itu idaman. Itu bahagia itu. Gitu ya. Itu idaman. Yang kedua, di dalam Islam yang disebut dengan pernikahan idaman itu selain sehaluan, gitu ya. Disebut dia sehaluan ketika mereka suami istri mampu bekerja sama. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan baca buku-buku, saya punya semua di rumah tentang ini. Jadi Nabi itu kalau di rumah ya, istri lagi sibuk itu cuci piring, nyapu, ya. Di rumah ya nyait baju sendiri, ngambil minum sendiri. Kalau istri lagi capek, lagi sibuk ngurus anak. Tapi kalau istrinya lagi santai, anak-anak sudah tidur, istri yang melayani. Oh, suamiku belum minum. Oh, suamiku butuh makan. Oh, suamiku butuh tempat yang bagus. Itu dilayani. Tapi ketika giliran tidak sibuk, nah itu kalau lagi tidak sibuk ya, lagi sibuk, itu kerja sama. Jadi suami istri yang bekerja sama, orang tua dan anak yang bisa bekerja sama, itulah yang idaman di dalam Islam. Kalau mereka tak bisa bekerja sama, bentrok terus, itu kegagalan. Gitu ya. Nah, kalau itu poin itu di sini. Nah, satu lagi bisa dibaca di buku yang tadi. Di sini juga bisa. Jadi rumah tangga idaman dalam Islam itu yang mereka mampu bekerja sama. Ini sengaja poinnya saya tidak akan sampaikan semua dulu. Karena kita membahas judul kan. Maksudnya kita pengen menciptakan, kita pengen mendesain, mempersiapkan, merancang pernikahan yang nanti sehaluan gitu loh. Yang bisa kerja sama gitu loh. Pernikahan idaman itu adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu idaman. Sakinah itu senang bersama, nyaman bersama, bahagia bersama, itu sakinah. Tinggal serumah itu nikmat. Jadi tanda sakinah, pisah jauh tidak kuat, itu tanda sakinah. Jadi kalau ada orang kok pernikahan jadi berjauhan itu kok senang, itu bukan sakinah. Oke, silakan baca tafsir surah Ar-Rum itu. Ayat 21 itu kan? Ya, sakinah. Ya. Jadi rumah tangga idaman itu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu senang bersama, bahagia bersama, happy. Bersama itu happy. Tidur seranjang itu bahagia. Jadi kalau dia giliran tiduran sendiri, kalau suami belum pulang itu tidurnya gelisah. Itu tanda sakinah. Kalau sudah sakinah maka muncullah mawaddah. Apa itu mawaddah? Mengapresiasi dan bahagia dengan kelebihan pasangan dan keluarga. Ya, anaknya cuma menghafal sesuatu yang remeh. Masya Allah, anak mama hebatnya. Masya Allah, anak ayah luar biasa. Itu namanya mawaddah. Istri masak gitu ya,
ikan teri yang digoreng gosong gitu ya. Sayang, aku udah masak untuk kamu. Alhamdulillah, kesukaanku. Tapi agak gosong gak apa-apa ya mas. Gak apa-apa. Wajahnya senyum, matinya aduh. Dimakan. Enak sayang. Enak. Tambah lagi dong. Cukup. Gitu ya. Aku lagi diet. Sebaliknya juga sama. Suami pulang tepat waktu, istrinya, Masya Allah, suamiku yang ganteng. Bahagia dengan kelebihan itu mawaddah. Anak pun begitu. Oh, kalau ditanya anak saya Rusdan, yang ganteng siapa? Maka jawabannya nomor satu siapa? Rusdan. Selain Rusdan siapa? Abah. Ada nggak yang lebih ganteng? Ada yang nggak yang ganteng selain Rusdan dan Abah? Tidak ada. Mantap kan anak saya kan? Jadi rumus dia yang ganteng di dunia cuma dua orang itu. Tak ada yang lain lagi. Itu anak saya, ya masing-masing kan? Itu loh. Kalau disebut yang cantik, kakaknya yang besar. Kak Jo, apa? Bunda. Mesti gitu. Paham ya? Dia mengapresiasi dan bahagia dan kelebihan itu. Ya. Kalau misalkan kita jalan, kita beliin apa, seneng anak-anak. Ini anak-anak yang mengapresiasi. Itu namanya berarti mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah itu tetap senang, tetap bahagia walaupun pasangan dan keluarga itu punya banyak kekurangan. Nah itu warahmah. Gitu ya. Jadi rumah tangga idaman itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama tadi, rumah tangga idaman adalah rumah tangga yang sehaluan. Yang kedua, rumah tangga idaman adalah rumah tangga yang mampu bekerja sama. Yang ketiga adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz, itu poin cukup segitu. Udah aslinya banyak. Tapi terakhir ini apa yang keempat ini penting. Rumah tangga idaman itu ini kami baca kemarin, tapi nanti kita kupas di pertemuan lain lebih detail, lebih lengkap. Ini kan poin besar semua, paham ya? Ini poin besar semua ini. Ini ibarat jalan tol loh ini. Mungkin belum ngerti kan bagaimana menciptakan rumah tangga sehaluan kan, belum kan? Belum paham kan? Itu loh. Baru tahu sehaluan. Cuma itu doang. Oke. Jadi yang keempat ini saya baca ketika kita membahas itu ya. Waktu itu surat apa? Ya. Yang musyfikin itu. Surat At-Tur ya. Surat At-Tur. Itu ayat berapa ya? Lupa saya, 29 atau 26. Saya lupa itu ayat berapa. Surat At-Tur. Jadi ketika ngobrol-ngobrol penduduk surga itu, apa yang membuat kalian masuk surga? Maka penduduk surga bilang, kami dulu di dalam, ketika di dunia, di dalam keluarga kami musyfikin. Musyfikin itu ditafsirkan oleh ulama tafsir khaifina minal azab. Jadi keluarga idaman itu bukan keluarga yang suka melucu rupanya. Melucu itu benar, boleh, bagus. Paham ya? Itu bagus. Saya tidak bilang itu salah. Tapi bukan itu indikatornya, paham ya? Malah rupanya yang idaman yang membuat sekeluarga masuk surga itu yang mana? Khaifina minal azab. Keluarga yang nakut-nakutin anggota keluarga. Suami nakutin istri, istri nakutin suami, orang tua nakutin anak, anak nakutin orang tua tentang azab, dosa. Itu idaman. Jadi kalau ibu-ibu bu yang sudah nikah nih punya suami, kok ibu salah diingatin, itu idaman. Bapak salah pak, istri ngingatin, idaman. Nih ikhwan akhwat sebagai anak nih, sebagai anak salah, orang tua ngingatin, itu idaman. Bapak ibu nih sebagai orang tua, anaknya ngingatin, idaman. Idaman. Lagi main Lego saya, Rusdan, adik-adik saya yang cowok, istri saya lagi, nggak main Lego waktu itu, cuma ngeliatin aja. Nah saya itu kan iseng ya, lagi main, terus saya ku menangis, lah sambil santai gitu ya. Tahu anak saya Rusdan bilang apa? Istighfar bah. Coba, istighfar bah. Saya kaget, kita kaget semua. Omnya sering istighfar om. Gitu ya.
Istighfar gitu. Haram itu. Kita keke aja. Saya kan tidak mungkin lah bilang ke anak saya umur segitu, ikhtilaf ulama, nah khilafun kabirun bainal ulama, nggak mungkin kan? Iya saya gitu aja. Ya. Kita mau berangkat baca doa. Kan sudah di mobil, saya kan baca doa itu kan keluar rumah gitu, langkah kaki kanan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lah ketika di mobil mau berangkat saya, ayo kita bismillahirrahmanirrahim. Bukan bah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Doanya itu kalau mau pergi-pergi. Aduh, kena lagi saya. Saya kan suatu hari bukan begitu, gini. Jadi kalau abang mau nguap tangannya habis saya sama anak saya sendiri. Benar. Nih saya ceritakan ya, gitu ya. Apalagi yang lebih gede, lebih sering. Jadi waktu kajian itu kan mejanya terbuka, nah kakinya itu keluar loh itu, anak kecil loh itu. Istri saya apalagi jelas mesti itu, gitu ya. Nah ketika di dalam keluarga itu hidup saling mengingatkan, ini salah, ini dosa, ini nanti akibatnya azab neraka, itu keluarga idaman. Ya, silakan nanti itu kapan insya Allah kita bahas itu nanti ada. Nanti kita akan bahas itu karena rupanya alasan pertama mereka sekeluarga itu reuni di surga itu adalah mereka dulu di dunia saling mengingatkan akan dosa. Terakhir rumah tangga idaman cukup 5 aja, nggak usah banyak-banyak kan. Rumah tangga idaman dalam Islam adalah rumah tangga yang mereka masuk surga sekeluarga. Surat Ali Imran itu ya, surat ketiga, juz ketiga ayat 33, nomor sebelah kiri pada sebelah tengah. Ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kata Allah, sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ketika menyebut Adam dan Nuh tidak disebut keluarga, karena ada anggota keluarga Adam dan Nuh ini tidak masuk surga. Tapi ketika disebut Ibrahim disebut ala Ibrahim, karena Ibrahim sekeluarga masuk surga. Ibrahim dijamin masuk surga. Sarah istri pertama masuk surga. Hajar istri kedua masuk surga. Ismail anak pertama Nabi dijamin masuk surga. Ishak anak kedua Nabi dijamin masuk surga. Wa ala Ibrahim. Nanti kita kapan-kapan bahas juga. Kok bisa ya keluarga ini sekeluarga dijamin masuk surga? Apa sih ya nanti apa kita bahas. Gitu ya. Wa ala Imran dan keluarga Imran. Imran itu orang soleh dijamin masuk surga juga. Istrinya juga dijamin masuk surga. Gitu ya. Anaknya Maryam juga dijamin masuk surga. Bahkan ponakan sepupunya juga masuk surga, Zakaria, Yahya. Bahkan cucunya juga dijamin masuk surga, namanya Isa. Luar biasa ya. Sebenarnya nanti banyak. Ada juga di antara keluarga idaman itu adalah mereka yang output keluarganya keturunannya bagus, ada. Cuma ini dulu 5 cukup. Itu keluarga idaman, keluarga yang orientasi hidupnya adalah surga, gitu ya. Nah itu mendesain pernikahan idaman, nah kan gitu ya. Oke. Cuma sekarang kita perlu juga membahas bahwa mengkonsep pernikahan idaman yang benar itu yang bagaimana? Nanti kan butir-butir kecil, kalau ibarat jalan-jalan tikus, jalan kabupaten itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi secara besar, oke, karena wajib kita mencapai derajat pernikahan yang sehaluan, bekerja sama, gitu ya, yang mereka saling mengingatkan akan dosa, yang mereka sakinah mawaddah warahmah, dan endingnya mereka masuk surga, kan gitu tuh. Nah kita perlu wajib mempersiapkan agar seperti itu. Yang akan nikah wajib mempersiapkan, oke? Yang sudah nikah wajib mendesain ulang kalau tidak sesuai. Ini jangan-jangan yang sudah nikah udah nggak sesuai gitu loh, oke? Yang punya anak sekarang
tuh masih kecil kah atau sudah besar? Perlu. Oh iya ya, anakku nanti ini harus benar ini, konsepnya benar ini, rancangannya harus benar ini. Oke ya. Nah, mendesain pernikahan idaman di dalam Islam itu yang pertama, ini kalau kita menukil statement Buya Hamka, yang pertama kita kudu punya guru. Jadi kalau kita pengen mengkonsep pernikahan agar menjadi idaman, maka yang pertama kita harus punya guru dan dekat dengan guru, gitu ya. Yang mau nikah jangan jauh dari guru. Kemarin ada dua ikhwan ke rumah saya silaturahim. Saya bilang ini sekedar silaturahim, ada ingin yang dibicarakan khusus. Saya bilang silaturahim aja Ustaz. Oh tidak apa-apa, saya senang. Saya bilang saya senang kalau ada jamaah yang mau silaturahim ke rumah, senang banget. Bahkan kemarin kita acara gathering itu berapa orang? 50-an ya? 50-an ya kita. Itu 50-an cuma 2 hari semalam ya, tapi rasanya kurang gitu ya. Sebulan gitu ya. Rasanya kurang. Kalau Bu Yamka bilang kamu kalau mau hidup mendesainnya mendapatkan kehidupan rumah tangga yang idaman, ya kamu harus punya guru. Dan itu dulu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada judul buku Buyutul Mubasysyirin bil Jannah, rumah tangga atau keluarga sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 30 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Maka dikupas, digali tentang keluarga mereka. Generasi terbaik adalah generasi sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Nabi. Mereka tidak jauh dari Nabi. Boleh saja. Tapi yang namanya berguru, itu tatap muka, datang ke majelisnya, datang ke rumahnya, nongkrong sama beliau, ngobrol, kalau bisa safar sama beliau. Nah, itu namanya berguru. Kata Bu Yamka, kamu kalau mau sukses mengarungi itu, maka pertama kali harus ada guru. Ya, Ustaz, masalahnya kan guru ini tak semua pula benar, betul. Tak semua guru pula benar. Bagaimana kami mengidentifikasi guru yang benar itu, Ustaz? Saya dulu tulis buku, udah diterbitkan 1000-an lebih. Judulnya Belajar di Majelis Ilmu. Di buku itu saya nukil statement ulama dari berbagai kitab tentang siapa yang layak menjadi guru. Gitu ya. Kalau saya boleh kasih bocoran, yang pertama akidahnya lurus, yang kedua ilmunya bagus, yang ketiga penyampaiannya bisa dipahami, tidak berbelit-belit, dasarnya jelas. Kalau nyampaikan ayat ada tafsir, kalau nyampaikan hadis jelas sahih atau tidak, jelas syarahnya, penjelasan ulama. Tidak boleh kalau ada ustaz menyampaikan hadis itu tidak tahu riwayat, itu sebenarnya tidak boleh, hukumnya haram sebenarnya, biar Anda tahu. Ini ada hadis tapi saya tidak tahu, tidak boleh. Kenapa? Menyampaikan hadis doif itu hukumnya haram, paham ya? Dan harus disampaikan kedoifannya. Ini kalau kita nggak punya guru yang benar, paham ya? Tadi saya lupa ya. Apalagi kadang cuma menyampaikan ilmu lapangan. Ilmu lapangan itu tidak ada indikatornya. Setiap kita ini punya pandangan berbeda-beda, betul? Maka harus disatukan kepada Islam. Itulah gunanya guru, untuk mengingat kita kepada Islam. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, tempat sedekah terbaik dan zakat terbaik adalah gurumu dalam agama Allah. Kata Rasulullah, sampai seperti itu. Gitu ya. Makanan terbaik adalah makanan di mana kamu makan bersama gurumu, itu kata para ulama. Safar terbaik adalah safar ketika kamu pergi safar dengan gurumu. Ini kata para ulama. Sebegitunya. Bahkan ketika seorang Yahudi mau jual rumah, masih ingat ya? Saya pernah ini berkali-kali tak sampaikan. Oke ya. Jadi ada seorang Yahudi pengen jual rumah, dan dia ini tetanggaan sama Hasan Al-Basri. Ini kibarut tabi'in, ulama senior generasi tabi'in. Rumah kala itu harganya 100 dinar. 1 dinar 4,2 gram itu sekitar 900 ribu. Ya hampir 1 juta lah gitu ya, 1 dinar. Ya kali aja berarti ya sekitar 100 juta kan gitu ya. 1 juta. Kalau 400 ribu berarti kalau 4,25
1 gramnya 900.000, ya hampir 4 juta ya, satu dinar hampir 4 juta, kali 100 ya hampir 400 juta kala itu. Nah terus ketika ada seorang muslim mau beli, ditanya, Pak, berapa harga rumah? Kata si Yahudi, 200 dinar. Kok 200? Ini pasarannya 100 dinar ini. Kata si muslim. Apa kata si Yahudi? 100 dinar harga rumah, 100 dinar harga bertetangga dengan Hasan al-Basri. Orang Yahudi aja tahu dekat dengan orang soleh, dengan guru itu penting. Yahudi aja ngerti. Masa kita muslim gak tahu? Kalah kita sama Yahudi. Enaknya dekat dengan guru ya itu. Maka pengen mengkonsep, merancang yang belum nikah, yang udah nikah, baru nikah, yang anaknya nanti akan nikah, maka cari guru yang akidahnya lurus, ilmunya bagus, menyampaikannya bisa dipahami, begitu ya. Kemudian dasarnya jelas, kalau ayat ada tafsir, kalau hadis jelas, riwayat siapa, syarahnya siapa, jelas begitu ya. Dan sebenarnya maaf kalau saya sampaikan agak lebih rinci, sampai sebagian ulama bilang kamu kalau mau punya guru ada syarat yang paling khusus, apa? Bahasa Arab. Jadi kalau kita punya guru tidak bisa bahasa Arab, saran saya carilah guru yang bisa bahasa Arab. Bukan berarti nggak boleh datang kajian ustaz yang nggak bisa bahasa Arab, bukan ya. Kalau di zaman Umar bin Khattab nggak boleh. Ustaz, penceramah, imam sholat, baca Al-Quran tidak pandai bahasa Arab, tak boleh. Zaman sekarang boleh, kan gitu ya. Saya tidak melarang Anda, oh ini ustaz ini nggak bisa bahasa Arab, nggak usah datang kajian. Tidak, saya tidak katakan begitu. Yang saya sampaikan, kalau pengen berguru, tahu berguru ya, artinya mendatangi majelis beliau terus-terusan, cari yang oh ini referensinya dia jelas nih, literaturnya jelas, ya dia kalau menyampaikan dasarnya jelas, kitabnya ada, pertanggungjawabannya ada, enak. Kan kadang teori, ya kan? Nalar. Nah, guru. Makanya kata Buya Hamka harus punya guru, harus dekat dengan guru. Sampai-sampai tadi lah kata Nabi, bahkan kita mengeluarkan harta yang terbaik itu kepada guru. Bahkan ulama bilang makan terbaik itu dengan guru, perjalanan safar terbaik itu dengan guru, duduk terbaik itu adalah duduk di majelisnya guru. Luar biasa ya, gitu ya. Insya Allah Abu Hurairah itu dulu kalau Nabi masuk rumah, dia nunggu di pintu rumah Nabi itu, nunggu standby. Kalau ada jamaah kayak gitu sekarang enak juga itu, standby gitu ya. Ya luar biasa, bener. Makan sama Nabi mereka itu, jalan sama Nabi, dicontohkan Nabi sebagai guru, betul? Ketika zaman tabi'in sama, para guru bermunculan banyak dari kalangan sahabat, muridnya adalah para tabi'in dan seterusnya. Kalau kita baca babat, ya babat Tanah Jawa dan babat Wali Songo ya, dulu sih babat Wali Songo apa? Tapi Wali Songo, saya punya buku di rumah. Dulu Wali Songo itu rumahnya jarang di tengah kota. Mereka itu sengaja buat rumah di mana pinggir-pinggir semua. Terus lama-lama pinggir-pinggir jadi ramai, betul? Kenapa? Tahu kenapa? Karena semua pengikut beliau, jamaah beliau bikin rumah di sekitar rumah Wali Songo tadi, Sunan tadi. Gitu ya. Saya dulu ketika menetapnya di Kaliurang, Sunan Kaliurang. Sekarang saya nomaden, pindah-pindah, nggak jadi Sunan lagi kan? Gitu ya. Iya, saya sampaikan. Jadi dulu itu gitu, Wali Songo itu, Sunan-Sunan itu, mereka buat rumah di puncak gunung, bukan puncak gunung juga lah, kaki gunung, puncak gunung. Nggak mungkin, Merapi kawah kan, di kaki gunung gitu ya. Itu murid-murid beliau, jamaah beliau bikin mukim, bikin tempat tinggal di sekitar situ. Keren ya, sebegitunya. Gitu ya, sebegitunya. Enak, dekat guru itu enak. Saya sampaikan. Saya itu ya karena dekat dengan guru. Ada apa-apa nanya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz. Saya ada pertanyaan ini, aparansi Ustaz, ada jamaah saya bertanya, kalau ada pedagang jualan gorengan, dia punya motor, dia punya rumah, tapi dia jual gorengan pakai gas 3 kilo melon. Nah itu gas untuk orang miskin. Itu beli goreng hukumnya gimana ya Tad? Nggak tahu, dia bilang. Nah kalau Ustaz nggak tahu berarti saya lebih tak tahu. Ya bodoh.
Terus Ustaz jawab tidak maaf, ya nggak tahu, tidak tahu. Kalau nggak tahu gimana Ustaz? Ya beli aja dulu, makan. Karena selain ibadah, asal usulnya adalah mubah, boleh ibadah. Satu, guru. Kalau pengen kita mendesain dengan baik dan benar, kita harus punya guru. Karena guru kita nanti yang ngasih tahu, yang ngajarin itu guru kita. Ya, guru ini betul. Ya. Yang kedua, buku. Kita butuh buku. Belilah buku. Ya, banyak buku pernikahan itu banyak belilah. Ada rezeki beli, nabung, gitu ya. Nanti kalau nggak mampu, nanti kita kapan-kapan kalau ada rezeki, dananya cukup, kita buat door prize buku gitu. Atau doakan saya nulis buku aja kan gitu ya. Kita digratisin kan gitu ya. Dan nulis gratisin gitu ya. Luar biasa. Boleh nih kita kajian ini goalnya buku gitu ya. Boleh. Nanti saya susun silabusnya. Enggak ya malah kayak kuliah. Ya iyalah gitu kan. Bedanya kuliah bayar kan, ada pay-in. Kalau kita nggak gratis, dapat snack lagi, door prize lagi. Masya Allah. Dijanjiin pahala lagi. Masya Allah. Kurang apa lagi kan? Nah, itu. Buku, kita butuh buku karena guru kadang keliru. Guru kita kadang keliru. Ya. Saya berguru dengan salah satu ustadz yang banyak mengkaji akhir zaman. Beliau menyampaikan bahwa zakat fitrah itu tidak boleh pakai uang, bid'ah kata beliau. Tapi karena saya baca buku, saya belajar fikih dan saya juga kuliah S1 di Ma'had Ali di bidang usul fikih, saya bisa. Nah itu kan nggak kuat. Ini kita baru bayar kuota dari IndiHome, oke? Pakai apa? Ini pakai apa namanya? Makanya udah curiga dari awal. Kita beli kuota aja. Ini kita kan ini YouTube, live streaming YouTube itu makan datanya banyak. Itu udah habis aja. Tuh. Makanya nanti kayaknya saya mau pindah ini. Ada nggak yang bagus gitu kan? Nggak ada masalah tinggi terus gitu ya? Ada nggak kira-kira dan murah gitu? Kalau ada gitu. Karena kalau sudah begitu, kasihan yang live streamingnya terputus-putus kan. Tapi nggak apa-apa, tetap kita sediakan. Jadi tadi kita sampai ke buku tentang akhir zaman, gitu ya. Kita lanjut. Itu sampai di ini dulu. Jadi beliau itu menyampaikan bahwa zakat fitrah pakai uang itu tidak boleh, bid'ah kata beliau. Bahkan beliau sampai mengatakan kalau ada yang mengatakan itu boleh, berhadapan dengan saya, kata beliau. Padahal beliau ini guru saya yang saya hormati sampai sekarang pun sama. Tapi saya karena saya baca buku, saya bilang enggak, zakat fitrah itu khilafiyah. Khilafiyah itu artinya perdebatan di kalangan ulama. Kalau maksudnya ulama berdebat berbeda pendapat, maka konsekuensinya tidak boleh mengatakan pihak lain salah atau bid'ah. Itu konsekuensi namanya. Seperti biasa, nanti gini bisa nggak apa sudah keren ya, padahal baru bayar tadi. Maksudnya kan ini sudah baru lagi kan gitu ya, begitu ya, sudah nggak kuat bayarnya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut. Ada lagi guru saya, hebat ini. Saya kalau sebut nama pasti kenal semua. Pasti kenal. Beliau di ceramah beliau ada di YouTube itu kalau pernah nonton. Beliau bertanya kepada jamaah, pernah tidak Nabi sholat tahiyatul masjid? Jamaah diam semua. Maka beliau menjawab tidak pernah. Karena rumah Nabi nempel dengan masjid. Jadi kalau Nabi masuk ke masjid langsung iqomah, langsung sholat. Saya bilang enggak. Di dalam kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menafsirkan surah Al-Isra ayat pertama, saya dapat bahwa Nabi salat tahiyatul masjid di Masjid Al-Aqsa. Warabatad dabat fi babil masjid fadakhala al-masjid fa shalat tahiyatul masjid rak'atain. Diikatkan murok tunggangan Nabi di pintu masjid,
Beliau masuk ke dalam masjid, beliau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada kan? Nah, di tahiyatul masjid kan? Lagi guru saya yang lain, ini mesti kenal kalau saya sebut, ini paling kondang. Beliau ditanya, Ustaz, apa hukumnya seorang akhwat, seorang wanita itu kalau mau nikah itu ngasih syarat gak mau dipoligami? Ditanya beliau. Beliau menjawab, gak boleh, batil itu. Gak boleh wanita mau nikah syarat gak mau dipoligami, gak boleh. Harus siap dipoligami. Saya bilang enggak, di dalam kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa, para ulama mengatakan bahwa boleh seorang wanita kalau mau nikah mengajukan syarat tidak mau dipoligami, boleh. Paham ya? Artinya guru kita kadang-kadang tidak selalu membaca semua buku, paham? Maka kita butuh buku. Kadang guru kita keliru, wajar, manusiawi. Ustadz kalau guru Ustadz salah, Ustadz tinggalin. Enggak, tetap belajar dengan beliau, tetap bertanya kepada beliau, tetap mendengarkan majelis beliau. Bahkan kalau beliau lagi datang ke Jogja, saya mesti ketemu beliau. Ya, guru tetap guru, cuma kan guru kita tidak sempurna, betul? Guru kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang dia salah. Maka tugas kita, buku tadi, kita butuh buku sebagai pedoman. Maka kalau bisa sih sebenarnya, kalau bisa, pokoknya di rumah kita tuh ada sudut untuk buku gitu loh. Ya, ya di pojok mana buku, mana buku. Jadi ada jam membaca di rumah. Enak ya, di rumah membaca. Masya Allah ya. Ustaz ngomong doang, punya anak emang udah gitu. Mainlah ke rumah saya kalau lagi ada anak. Dia dalam tas itu isinya buku, cemilan, minum. Gitu ya. Isinya ada buku, mesti buku. Gitu ya. Jadi dia kalau buat rumah-rumahan, apa yang masuk dalam rumah Rusdan ini, 1 cemilan, 2 minum, yang ketiga harus ada buku. Ya kayak gitu, terkonsep, terpola. Dari awal begitu, buku dan buku. Bapaknya punya banyak buku, bapaknya suka baca buku. Sekarang dia main sebentar, kok abah lagi baca buku, dia main lagi sendiri. Saya kan kalau mau tidur tuh biasanya baca buku kan gitu ya. Itu anak-anak akhirnya ikut, aku mau baca buku juga. Paham ya? Kita butuh buku, tidak ada guru yang sempurna. Guru kita pasti suatu saat akan keliru, pasti siapapun itu. Apalagi seorang Ramsi pasti banyak keliru. Maksud saya, kita kalau pengen mendesain pernikahan idaman, yang kita butuhkan pertama adalah guru, yang kedua adalah buku. Buku tanpa guru sia-sia, tidak boleh. Buku tanpa guru tidak boleh. Kita harus punya guru pegangan. Yang nomor 1 itu guru, jangan digeser. Oke? Ya, buku, guru baru buku. Makanya buku tanpa guru sia-sia. Guru tanpa buku bahaya, paham? Nah, yang ketiga kata beliau baru pergaulan, teman dekat, sahabat. Teman dekat, sahabat, pergaulan itu sangat penting untuk bagaimana proses mendesain rumah tangga idaman ini berjalan sukses. Gitu ya. Kalau kita pengen nih pernikahan upaya mendesain, merancang, memplanning, mengkonsep ya, membuat bagaimana biar rumah tangga idaman itu berhasil, maka kita butuh yang baik, butuh lingkungan yang baik, butuh sahabat sebelum menikah, ketika menikah, sudah punya anak, sama tetap butuh teman-teman lingkungan yang baik. Teman-teman, saya kemarin pernah sampaikan ini juga beberapa kali sih, cuma tak ulang lagi di bagian ini. Kita mungkin sudah puluhan kali, mungkin ratusan bahkan ribuan kali membaca dan mendengar surah Al-Fajr, betul ya? Di ayat 29 dan 30 itu loh. Saya subhanallah terkesima dengan ayat ini. Dan jujur saya pribadi sudah sekian lama membaca, menghafal, baca tafsir. Baru minggu yang lalu saya dapat tafsir yang menohok. Kata Allah, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jadi sebelum kita disuruh masuk surga, maka perintah Allah sebelum masuk surga ayat 29 apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu bergaullah, bertemanlah, bersahabatlah, bergabunglah dengan hamba-hamba Allah yang baik. Maka rumusnya kata para ulama, 1, tidak mungkin masuk surga sendirian.
kita tidak bergaul sama orang sendirian aja, tak akan mungkin masuk surga. Yang kedua, tidak mungkin masuk surga sementara di sekitar kita orangnya tidak baik. Jadi kalau mau buka Al-Quran, bukalah surat Al-Anfal ayat 29 kemarin itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu khassah. Yang kedua nanti surat Al-Furqan 27, 28, 29. Yang ketiga nanti hadis Nabi. Kata Nabi, dinul mar'i, agama watak perangai seseorang adalah dilihat dari temannya. Jadi nih Bapak Ibu ikhwan akhwat ngaji, oke ngaji nih, tapi pulang nanti nongkrong sama teman, mau lihat dia, lihat temannya dia itu. Mau tahu dia, maka lihat temannya dia. Oke? Ya. Jadi kalau kita nih udah ngaji, oke? Kita ngaji ini jangan lihat lagi di sini, lihat nanti dia bergaul dengan temannya. Itu ya. Karena output orang yang punya guru bagus, punya buku yang bagus, maka pasti dia punya teman yang bagus. Seorang guru yang baik tidak akan pastikan murid atau jamaahnya berteman dengan orang tidak baik. Sampai saya kadang-kadang tuh ya agak setengah keras menyampaikan, teman-teman, Anda kalau punya teman suka menggunjing, pasti nanti ketika Anda jatuh, Anda kena musibah, Anda sakit, bahkan Anda mati, Anda yang digunjing teman Anda itu. Saya sering menyampaikan itu. Saya sampai mengatakan seperti itu. Kenapa? Betapa kita jangan udah loh, jangan. Oke. Ya. 1 jam kan? Tadi belum lebih ya. Tadi Mbak Lisa tadi bukanya jam 9.25 ya. Ini sudah 1 jam lebih. Oke, mungkin sementara itu dulu karena waktunya sudah 1 jam lebih. Nanti setelah ini kita masuk sesi tanya jawab, gitu ya. Setelah ini kita sesi tanya jawab. Silakan yang bertanya dapat door prize. Dapat pertanyaan terbaik. Ada berapa? 3. Door prize-nya apa?